Kemudian tadi saya udah bikin VT 178, tetapi ketika diupload ternyata melanggar community guideline atau difilter, disensor. Tiba-tiba ya videonya itu hilang, langsung dibuka ya nol oleh TikTok di sensor. Kenapa? Karena saya menceritakan tentang rahasia uang. Jadi ya sudahlah ya, dilarang TikTok nih. Saya cerita yang lain aja. Jadi walaupun sekarang itu banyak 1.000 orang jenderal, tidak ada yang paham soal uang. Nggak ada satupun yang paham soal uang. Jadi semua orang berpikir ya akhirnya kecanduan uang. Ada jenderal yang rumahnya 200 miliar gitu loh. Nah, buat apa? Ya hanya kecanduan uang. Dia bangga rumahnya paling gede di antara semua jenderal. Itu karena dia nggak punya pengetahuan tentang uang. Juga kenapa kok uang itu cepat habis? Ya, Anda pegang duit, berapapun yang Anda pegang duit itu, 1 juta, 2 juta, 3 juta, langsung habis. Kenapa? Karena Anda itu sebetulnya yang Anda tidak memiliki itu adalah kekuasaan. Karena Anda tidak punya kekuasaan, Anda punya uang, ya uangnya dihabisin. Berapapun uang yang dipegang Anda, habis. Karena Anda nanti dipuja-puja sama emak, sama aa, sama teteh semua. Ada yang mengatakan bahwa cincin itu kalau ada berlian, itu umurnya 2 minggu. Nanti ada mertua datang, wah aduh Neng, kita lagi sakit nih Neng, bagaimana begini, dijual. Jadi uang itu menjadi ilusif dan misteri, sehingga Anda karena ingin mencicipi sedikit kekuasaan, Anda biasa masuk Indomaret itu keluar lagi nggak dapat minuman karena Anda cuma dapat roti, atau kalau dapat minuman nggak dapat roti. Anda terbiasa lapar, maka ketika Anda punya duit, semua dibeliin. Semua dibeliin. Indomie itu ada yang Indomie, ada yang mie sedap, ada yang Indomie tasty, ada yang wah apa Indomie luar biasa ya. Saya bilang itu kan mie instan, itu Indomie. Ngapain beli yang tasty? Harga 2.000, 3.000. Mau Indomie yang biasa aja ada kok, murah enak gitu loh. Bahkan mungkin lebih enak. Jadi karena apa? Karena mereka itu haus kekuasaan. Biasa diinjak-injak begitu dia punya duit, dia merasa dia jadi jenderal gitu loh, bebas belanja itu. Jadi orang mengatakan bahwa uang itu adalah seperti dia mencicipi kekuasaan gitu loh. Makanya kalau nggak dapat kekuasaan, dia dapat belanja. Itu makanya kenapa uang itu tetap misteri gitu loh. Nah, Anda sendiri pun mengikuti VT saya sampai 178, itu karena kekuasaan. Apalagi yang Anda tunggu? Ya masuk mau dapat paket saya, memang kamu dapat paket COD kalau nonton saya kan enggak. Karena Anda haus kekuasaan itu apa sih? Kekuasaan itu apa sih gitu loh. Jadi Anda nggak tahu cerita dunia presiden, dunia para raja itu nggak tahu. Karena nggak tahu ya Anda pengen tahu. Ditungguin aja Pak Kun kalau nggak nongol, berarti wah ada apa nih gitu loh. Disangkain di antara para raja itu gebuk-gebukan. Ya enggak lah. Gitu loh. Di antara para raja, di antara presiden itu Jokowi, Prabowo, SBY, Megawati itu semua ya gadok-gadokan gitu loh. Iya, kamu mau ini ya? Iya. Aku mau ini ya? Iya. Nah, ini kan di antara mereka. Di antara 10 ketum partai itu ya berbagi kekuasaan. Mereka nggak akan rebutan. Dan kalau misalnya yang satu nggak dapat Menkumham gitu, nggak apa-apa aku dapat Mendagri. Yang satu dapat Mendagri, nggak apa-apa aku dapat Jaksa Agung. Gitu. Dari dulu kan begitu. Waktu Mendagrinya itu PDIP ya, kan Pak Nasdem itu memilih Jaksa Agung. Ya, sekarang giliran Jaksa Agungnya PDIP, ya sekarang ya kan Nasdemnya Menkominfo, ya, nyolongnya lebih banyak. Jadi mereka saling berbagi kekuasaan. Di antara para pemimpin itu tidak ada yang berantem, nggak ada. Udah enak nangkring kok jadi 10 ketum partai kok, gitu loh. Jadi kira-kira demikian. Nah, ada juga menganggap bahwa jabatan adalah kekuasaan. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ketua BPN itu bisa mensertifikatkan IKN atau bisa mensertifikatkan Istana Negara. Loh ya enggak bisa loh. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa loh itu loh Istana Negara itu kan kalau misalnya nggak diperpanjang HGB-nya buat apa? Kan akhirnya kosong kan. Loh begini loh Pak.
Kepala BPN itu hanya mencatat, oh iya, Acong kawin sama Aming. Ya, dia mencatat gitu loh. Yang kawin itu Acong, bukan BPN. Jadi kalau misalnya Anda nggak kawin, ya nggak bisa dicatat. Nah, demikian juga dengan sertifikat. Kalau Anda nggak beli atau nggak ada akte jual beli, nggak ada AJB, nggak ada hibah, nggak ada serah terima, nggak ada keterangannya, ini dari mana itu? Kan nggak mungkin istilahnya istrimu, ya toh, lalu diaku sebagai istana negara, lalu dibuat presiden gitu, dikawin presiden, kan nggak bisa. Itu bukan haknya presiden. Istana Merdeka bukan miliknya presiden, bukan haknya presiden, bukan haknya kepala BPN. Kepala BPN itu bukan orang yang bisa menciptakan sertifikat. Enggak, dia hanya mencatat, oh iya, istana ini dibeli dari Acong gitu loh. Dia hanya mencatat gitu loh. Makanya harus ada bukti tanda terimanya, kwitansinya, kamu kapan belinya, apa pembeliannya itu sah, apa udah ada transferannya gitu loh. Jadi semua itu ada riwayatnya gitu loh. Seperti misalnya BPKB. BPKB itu nggak bisa kamu tiba-tiba menjadi milikmu gitu loh. Ya kan? Harus ada asalnya, kamu beli dari siapa. Jadi kan ada riwayat kepemilikan. BPKB itu mencatat ini miliknya Acong, miliknya kemudian dijual ke Amir, Amir jual ke Cynthia, Cynthia jual ke Cindy gitu loh. Jadi dia hanya mencatat riwayat kepemilikan. Bukannya polisi itu mencatat punyamu gitu loh. Lalu semua motor jadi punyamu gitu. Ya enggak bisa, polisi itu hanya mencatat, tapi dia tidak bisa mengatur pembelian. Ya, dengan demikian juga jabatan-jabatan itu terbatas gitu loh. Makanya Anda tuh jadi kepala BPN, tugasnya hanya mencatat gitu loh. Nggak bisa semua sertifikat terus kamu oper-oper nama orang lain gitu. Ya dipecat lah kamu. Kira-kira demikian.